Saat pikiranmu gelisah, Kristus menjadikannya tenang. Hari ini kita akan belajar lebih dalam bagaimana mengendalikan pikiran, menerima kasih Tuhan, memurnikan hati, dan mencabut setiap akar kepahitan. Firman Tuhan berkata, "Ambillah setiap pikiran dan tundukkanlah itu kepada Kristus." 2 Korintus 10 ayat 5. Yesus sudah memberikan kemenangan itu. Tugas kita hanyalah menerima dan berjalan bersamanya. Sebelum kita bisa memurnikan hati, kita perlu menenangkan dan menata pikiran. Pikiran adalah pintu pertama masuknya damai atau kekacauan. Banyak dari kita sering dikejar pikiran gagal, minder, nggak cukup, atau takut masa depan. Pikiran-pikiran ini seperti awan gelap yang menutupi terang kasih Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, "Ambillah setiap pikiran dan jadikan itu tawanan bagi Kristus." 2 Korintus 10 ayat 5. Artinya, kita punya kuasa untuk berkata, "Pikiran ini bukan dari Tuhan. Aku bawa kepada Kristus." Mari kita ucapkan dalam hati, "Aku punya pikiran Kristus. Aku aman di dalam Dia." Tarik napas dan lepaskan semua pikiran negatif itu kepada Tuhan. Setelah pikiran kita ditenangkan, hati perlu dibukakan untuk menerima kasih-Nya. Kadang kita merasa gak layak dicintai Tuhan. Tapi kasih Tuhan bukan berdasarkan performa, perilaku, atau keberhasilan kita. Alkitab berkata, "Terpujilah Allah yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam Kristus." Efesus 1 ayat 3. Artinya kita sudah dikasihi sebelum kita melakukan apapun. Kasih-Nya lebih dulu datang, baru hidup kita berubah. Biarkan hati menerima kasih itu sekarang. Mari kita katakan pelan, "Tuhan, aku menerima kasih-Mu." Setelah menerima kasih Tuhan, langkah selanjutnya adalah menjaga hati tetap bersih, agar kasih itu bisa tinggal dan bertumbuh. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Dan Yesus menambahkan, "Berbahagialah orang yang bersih hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Matius 5 ayat 8. Hati murni adalah tanah subur. Dari hati yang bersih akan muncul sukacita, damai, kasih, dan kepekaan pada suara Tuhan. Biarkan Tuhan menyentuh hati dan membersihkannya. Sekarang, mari melangkah ke hubungan yang lebih dalam. Bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi mengenal Dia secara pribadi. Kata Yunani ginosko artinya mengetahui lewat pengalaman. Itu berarti Tuhan ingin kita mengalaminya, bukan hanya mempelajarinya. Firman Tuhan berkata, kita menerima roh yang dari Allah supaya kita mengenal segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. 1 Korintus 2 ayat 12. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin pikiran kita diubahkan, semakin hati kita memantulkan karakter Kristus.
Mari kita ambil waktu sejenak. Bayangkan Tuhan hadir dan berkata, "Aku ingin berjalan bersamamu setiap hari." Hubungan dengan Tuhan bukan hanya momen, tapi keterhubungan setiap hari. Yesus berkata, "Tinggallah di dalamku, tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Ketika kita lepas dari Kristus, hidup jadi reaktif, mudah marah, cemas, tersinggung. Tapi ketika kita melekat padanya, pikiran dan hati diperbarui. Yesus berkata lagi, "Apabila kamu menghasilkan banyak buah, kamu adalah muridku yang sejati." Yohanes 15 ayat 8. Di momen ini, mari kita katakan, "Yesus, aku ingin tinggal di dalam-Mu setiap hari." Sebelum kita menutup renungan, mari kita lepaskan satu hal yang paling sering menghalangi berkat, yaitu kepahitan. Ibrani 12 ayat 15 berkata, "Hati-hati supaya jangan ada akar kepahitan yang tumbuh." Kepahitan membuat hati berat, doa tidak jalan, dan pikiran menjadi gelap. Yesus berkata, "Jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu." Matius 6 ayat 15 dan Mazmur 100 ayat 4 mengajarkan, "Masuklah dengan ucapan syukur, pujilah namanya." Syukur membuat pintu berkat. Syukur melembutkan hati. Syukur menarik kehadiran Tuhan. Sekarang mari kita tarik napas. Bayangkan satu orang atau pengalaman yang masih menyakitkan. Lalu katakan pelan, "Tuhan, aku memilih mengampuni. Aku memilih bersyukur." Sebagai langkah nyata setelah renungan ini, hentikan pikiran negatif dan ganti dengan kebenaran firman. Aku dicintai, dipilih, dan hidup di dalam Kristus. Luangkan 5-10 menit setiap hari untuk merenung dan berdoa. Tulis satu hal yang kamu syukuri setiap malam, dan tetap terhubung dengan Tuhan dalam hal kecil maupun besar. Ucapkan dengan iman, "Aku punya pikiran Kristus. Aku dicintai, dipilih, dan dipanggil untuk hidup dalam kasih Tuhan. Aku mengampuni dan melepaskan kepahitan. Aku hidup dengan rasa syukur. Kristus adalah sumber sukacitaku, dan semua hidupku ada di dalamnya." Tarik napas terakhir. Rasakan damainya memenuhi pikiranmu. Biarkan hadirat Tuhan meneguhkan hati kita. Kita siap menjalani hari ini dengan pikiran dan hati yang diperbarui. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan hadirat-Mu. Kami menyerahkan pikiran, hati, dan hidup kami kepadamu. Bentuklah kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pulihkan hati kami, sucikan pikiran kami,
dan tuntun setiap langkah kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.